Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurmutia Pakfahan dengan nomor NIM 857342202. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ketiga saya dengan dosen penghimpun Umi Mulyana MPD, matkul penanganan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan membawakan dengan judul anak dengan gangguan panca indera. Setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya tumbuh sehat dan tidak mengalami masalah dalam perkembangannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada anak yang memiliki gangguan pada sistem sensoris atau peinderaannya, baik karena suatu kondisi bawaan atau karena adanya penyakit yang diderita sehingga mempengaruhi sistem peinderaannya. Masalah atau gangguan panca indera yang umum diketahui pada anak adalah gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan adalah indera yang penting bagi perkembangan anak karena melalui indera pendengaran dan penglihatan, anak mendapatkan beragam informasi tentang dunianya. Gangguan pada pendengaran atau penglihatan dapat menghambat perkembangan anak jika tidak segera ditangani dan anak tidak menerima stimulus yang tepat dan sesuai dengan kondisi dirinya. Indera penglihatan dan pendengaran yang termasuk dalam area perkembangan fisik ini berkaitan erat dengan area perkembangan lainnya, yaitu perkembangan kognitif dan psikososial anak. Ada dua sudut pandang yang mendasari batasan tentang gangguan pendengaran, yaitu sudut pandang fisiologis dan sudut pandang pendidikan. Sudut pandang fisiologis mendefinisikan bahwa gangguan pendengaran berdasarkan derajat gangguan pendengaran yang diukur dengan satuan desibel, yaitu unit pengukuran intensitas suara. Penggolongan berdasarkan sudut pandang adalah tunarungu, yaitu individu yang tidak dapat mendengarkan suara sama sekali atau hanya dapat mendengar suara pada 90 desibel atau lebih. Kesulitan pendengaran yaitu individu yang gangguan pendengaran yang berfluktuasi atau permanen namun tidak termasuk dalam tunarungu. Nah, adapun sudut pandang pendidikan menekankan pada seberapa besar gangguan pendengaran mempengaruhi kemampuan bicara dan perkembangan bahasa anak. Sudut pandang ini membatasi gangguan pendengaran berdasarkan kemampuan bahasa ujaran anak. Identifikasi gangguan pendengaran atau kondisi ketunarunguan sangat penting dilakukan karena beberapa kondisi gangguan pendengaran dapat menjadi lebih parah jika tidak dideteksi dan ditangani sejak dini. Nah, ada 4 cara untuk mengetahui kondisi gangguan pendengaran anak, yaitu dengan cara tes screening, pengukuran Forton auditometri, pengukuran speech auditometri, tes khusus untuk anak dengan usia yang sangat muda atau anak yang sulit dites. Orang tua dan guru dapat memperhatikan beberapa indikator untuk melihat apakah anak mengalami gangguan pendengaran, yaitu dengan memperhatikan indikator perilaku, tanda-tanda fisik, dan keluhan anak. Anak dengan gangguan pendengaran, terutama mereka yang mengalami tunarungu, akan memiliki hambatan dalam perkembangan pemahaman bahasa, kemampuan menghasilkan suara, dan kemampuan wicaranya. Kemampuan wicara pada anak akan berkaitan dengan derajat keparahan gangguan serta kapan anak mulai mengalami masalah pendengaran. Nah, perkembangan kemampuan penguasaan konsep anak tunarungu tampak lebih lambat dibanding anak normal. Hal ini tampaknya berkaitan dengan kurangnya stimulusi kognitif dan sosial emosional dan bukan karena ketidakmampuan untuk menguasai konsep. Anak tunarungu yang mengalami masalah pendengaran cukup rentan dengan beragam permasalahan psikososial seperti cenderung merasa kesepian karena sulit mencari teman untuk berkomunikasi jika berada di antara orang normal. Tidak bahagia, memiliki self-esteem rendah, menghindari dari interaksi sosial karena merasa tidak mengerti pembicaraan. Kadang mereka menunjukkan masalah emosional dan perilaku karena kesulitan untuk mengekspresikan diri secara verbal. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam menangani anak tunarungu atau yang mengalami gangguan pendengaran adalah dalam mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Selanjutnya yaitu tentang gangguan penglihatan. Ada 2 batasan yang mendasari penggolongan gangguan penglihatan, yaitu batasan legal dan batasan untuk tujuan pendidikan. Gangguan penglihatan tidak memberikan dampak khusus pada kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Namun, mereka dapat mengalami kesulitan untuk memahami komunikasi nonverbal karena tidak dapat melihat gerak tubuh dan ekspresi muka lawan jenisnya. Nah, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra secara umum memiliki kemampuan kognitif yang sama dengan anak pada umumnya. Anak dengan gangguan penglihatan mengandalkan ingatan mereka tentang lokasi atau tempat suatu benda agar dapat bergerak dan menjelajahi lingkungannya. Kemampuan orientasi dan mobilitas menjadi penting sekali agar anak dapat bergerak dan mengeksplorasi lingkungannya. Hal ini dapat dilatih dengan cara dan menggunakan tongkat panjang, peta taktil, dan orang pemandu.
anak dengan gangguan penglihatan memiliki indera peraba atau pendengar yang lebih sensitif karena mereka sangat mengandalkan kemampuan penginderaan yang dapat mereka pergunakan selain indera penglihatan. Nah, secara umum, anak dengan gangguan penglihatan dapat menjalin pertemanan dan berinteraksi dengan orang lain yang ada di lingkungannya. Namun, anak dengan gangguan penglihatan mungkin akan mengalami sedikit kesulitan karena interaksi sosial seringkali melibatkan isyarat visual, misalnya gerak tubuh atau ekspresi wajah. Dalam setting pendidikan, penanganan anak tunanetra atau yang mengalami gangguan penglihatan adalah dengan menerapkan sistem Braille, dan bagi mereka yang tergolong low vision, maka pendidik dapat memodifikasi ukuran huruf sehingga lebih besar dari ukuran huruf pada umumnya, atau melatih anak menggunakan alat pembesar, misalnya kaca pembesar dan teleskop monokular atau binokular. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan ketidaktepatan apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.